Terima kasih kepada para narasumber yang telah, bergabung pada Temu Media hari ini, kepada Bapak Direktur Negara Indonesia, Ibu Linda Agung Gumelar. Selamat, pagi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih juga kepada semua rekan media yang telah bergabung, baik yang sudah bergabung lewat Zoom pagi ini, maupun juga yang, telah bergabung juga lewat live streaming. Rekan-rekan media, kanker merupakan masalah kesehatan di dunia maupun, nasional, di mana data menunjukkan bahwa setidaknya 10 juta orang meninggal akibat kanker setiap tahunnya dan 70% kematian terjadi di negara berkembang termasuk di Indonesia. Tema Hari Kanker pada tahun ini adalah Close the Gap, di mana tentunya diharapkan hambatan yang ada bagi para orang yang mengakses layanan tidak ada lagi gitu, sehingga peluang bagi orang yang menderita kanker untuk mempertahankan hidupnya menjadi lebih baik. Langsung saja untuk pembahasan yang lebih lanjut, kita akan mendengarkan paparan dari para narasumber kita pada hari ini. Untuk mengawali, kami persilahkan kepada Bapak Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit untuk menyampaikan sambutannya. Silakan Bapak. Terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya banggakan Ibu Linda Agung Gumelar, sudah hadir langsung. Kemudian Bu Elvi, PLT Direktur P2PTM, kemudian Kepala Bagian Hubungan Media dan Lembaga, serta yang saya banggakan rekan-rekan jurnalis dan seluruh peserta media briefing dalam rangka peringatan Hari Kanker Sedunia 2022. Mari kita menaikkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita bisa diberi kesehatan ya di dalam menghadapi pandemi COVID-19, dan kita bisa lagi mengikuti acara media briefing dalam rangka Hari Kesehatan Sedunia tahun ini. Tadi sudah jelaskan Hari Kanker Sedunia sudah diperingati setiap tanggal 4 Februari dan tahun ini temanya Close the Care Gap. Dan rekan media yang saya hormati, kanker merupakan penyebab kematian tertinggi di dunia. Ya, diperkirakan 10 juta kematian dalam tahun 2020. Hampir 70% kematian akibat kanker ada pada negara berkembang termasuk tentu Indonesia. Sebenarnya kalau dilihat yang meninggal itu masih bisa separuh ya sepertiga sampai separuh yang masih bisa kita cegah ya, tidak meninggal ya. Tentu hal ini dengan mencegah lebih dini lagi pada faktor risiko. Tentu lebih banyak kita menghindari faktor risiko dan bagaimana kemampuan kita melakukan deteksi dini. Kita tahu bersama memang kanker di Indonesia ini paling banyak ya, penderita kanker itu pada kanker payudara dan kanker leher rahim. Kanker payudara itu tercatat tahun 2020 itu ada 65.800-an ya. Kemudian kanker rahim itu ada 34.700-an. Tentu ini angka kejadian-kejadian ini sangat tinggi ya. Berdasarkan data BPJS, akibat daripada kanker ini sekitar 3,5 triliun rupiah dana BPJS habis untuk penanganan kanker. Tentu kita tidak melihat hanya pada masalah biaya itu, tetapi masalah juga pada hari ini sebenarnya ya, masalah juga pada sosial, masalah juga pada tentu pada ya
produktivitas kerja. Jadi kita bisa bayangkan kalau penderita kanker itu sebanyak itu tentu mengganggu produktivitas daripada kerja. Bapak Ibu sekalian, tentu kita di Kementerian Kesehatan memang di transformasi kesehatan ini menjadi perhatian penting sekali dari Pak Menteri, khususnya di dalam penguatan pelayanan primer dalam ini deteksi dini penyakit tidak menular, di dalamnya tentu kanker. Nah, itu sangat penting. Tetapi di samping penguatan layanan primer, Pak Menteri juga ingin ada transformasi di rujukan di sekunder. Rumah-rumah sakit tentu yang menangani kanker akan dipetakan oleh Pak Menteri, tidak bertumpu hanya pada di Jakarta terutama paling lengkap, tetapi juga di beberapa regional, di hampir semua pulau diharapkan bisa menangani penanganan pelayanan kanker di rumah sakit dengan fasilitas yang memadai. Nah, tentu konsep rujukannya itu secara berjenjang akan diatur sehingga tidak semua itu menumpuk di Jakarta. Karena kalau lihat, saya mantan dirut, kalau mau kirim untuk dilakukan radioterapi di Indonesia Timur cuma ada di Surabaya, itu antrinya itu bisa 1-2 tahun, pasien sudah meninggal baru dapat kesempatan. Nah, ini tentu tidak boleh terjadi lagi. Kita harus merata penanganan baik, penanganan kemoterapi, radioterapi, ataupun yang sementara ini yang dilakukan melalui imunoterapi, pengembangan penanganan kanker ke depan. Tema saya kira ini sangat strategis, close the care gap, ini yang saya katakan tadi, betul-betul gap dalam pelayanan kanker ini harus kita kurangi, harus kita hilangkan ya. Tapi yang paling penting menurut saya kita melakukan itu di awal, kita melakukan deteksi dini, kemudian lebih penting juga melakukan pencegahan dengan menghilangkan faktor risiko. Saya kira para narasumber akan menyampaikan faktor risiko apa yang menyebabkan banyak terjadi kanker, terutama pada payudara dan kanker leher. Kami harapkan tentu dengan luasnya Indonesia, negara yang besar dengan keadaan geografis, status sosioekonomi juga yang berbeda, dan tingkat pengetahuan serta ketersediaan fasilitas kesehatan yang bervariasi, ini menjadi tantangan sendiri, dan mudah-mudahan dalam waktu masih ada 3 tahun ke depan di RPJMD ini kita bisa melakukan kesenjangan itu ya. Rekan-rekan media yang saya hormati, saya tentu harap momentum peringatan Hari Kesehatan Sedunia ini tentu dapat meningkatkan komitmen kita bersama. Saya terima kasih sekali Bu Linda yang betul-betul pemerhati, terus berkolaborasi dengan kami, dengan pemerintah. Ya, kami tahu daripada Bu Linda dan teman-teman memperjuangkan penderita kanker ini, itu sangat kami hargai. Dan juga yang sangat penting sekali, teman-teman media untuk dapat betul-betul melakukan penyebaran informasi, membantu pemerintah di dalam hal terutama bagaimana pencegahan dini daripada penanggulangan kanker di Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih atas kehadiran sekali lagi para narasumber dan rekan-rekan pada kesempatan ini. Dengan menyampaikan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, saya buka Hari Kanker Media Briefing hari dalam rangka Dia Kanker Sedunia tahun 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu di sini PLT Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Dr. Elvida Sariwati akan menjelaskan mengenai bagaimana kebijakan operasional penanggulangan kanker di Indonesia. Silakan kepada Ibu PLT Direktur. Ya, terima kasih Mbak Ani.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, salam sehat. Yang terhormat Bapak Dirjen P2P, Bapak Dr. Maksi, yang kami hormati Bu Linda Agung Gumelar, terima kasih Bu sudah berkenan hadir pada media briefing kali ini. Kemudian yang kami banggakan dan kami sayangi juga teman-teman media dan juga teman-teman di Direktorat P2PTN. Baik, Mbak Ani, ini saya coba langsung menyampaikan saja terkait dengan kebijakan operasional penanggulangan kanker di Indonesia. Kita langsung aja ya Mbak Ani ya. Slide selanjutnya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang kanker, tadi disampaikan oleh Pak Dirjen bahwa masalah kanker ini di Indonesia juga cukup tinggi, kemudian di dunia juga begitu. Kemudian saat ini kita memperingati Hari Kanker ini tujuannya pastinya adalah untuk meningkatkan awareness dari kita semua. Gitu. Nah, mungkin ini adalah beberapa untuk kita ketahui terkait dengan bagaimana burden ataupun beban dari kanker ini sendiri. Itu kalau kita lihat secara global bahwa diperkirakan oleh internasional International Agency Research Cancer ini bahwa pada tahun 2040 itu diperkirakan akan muncul 29,5 juta kasus baru dan 16,3 juta kematian. Lanjut di next. Kemudian, ini kalau kita lihat, kalau memang dilihat dari grafiknya per tahun mulai 2008 sampai perkiraan 2040 bahwa memang terus meningkat baik kasus barunya maupun kematiannya. Dan slide next bahwa setiap 1,1 detik itu satu orang terdiagnosis kanker. Dan setiap 2 detik itu meninggal, ada satu orang yang meninggal karena kanker. Jadi memang ini merupakan masalah kita bersama yang perlu mendapat perhatian baik itu secara global maupun kita di nasional. Next. Nah, dan ininya lagi seperti tadi disampaikan oleh Pak Dirjen juga bahwa 70% ini terjadi di negara-negara yang low middle income countries, termasuk kita di Indonesia. Ya, slide selanjutnya. Nah, ini kalau dilihat berdasarkan regional tadi, kalau tadi secara umum, ini berdasarkan regional, ternyata memang Asia itu adalah paling tinggi, 48,4% untuk insiden kankernya disusul oleh Eropa. Slide selanjutnya. Kemudian untuk tingkat kematian juga di Asia juga sama, itu paling tinggi, itu 57,3, dan di Eropa, disusul oleh Eropa 20,3%. Ya, selanjutnya, nah bagaimana di Indonesia? Di Indonesia bahwa banyak ya kanker itu jenis-jenisnya banyak, organ-organ yang terkena banyak, dan kalau dilihat berdasarkan Globocan, ya Globocan itu adalah Global Observatory Cancer, jadi ini adalah secara global dan juga di masing-masing negara kita punya, jadi ada sumber datanya. Diperkirakan bahwa jumlah kasus baru kanker di 2020 kita itu untuk yang paling banyak adalah kanker serviks, kanker payudara. Kemudian disusul dengan kanker serviks, kalau kita lihat. Nah, yang lainnya adalah itu dan lain-lain. Kemudian untuk ini pada perempuan, pada laki-laki itu memang yang paling banyak adalah kanker paru, kemudian kolorektal. Kolorektal itu usus. Jadi selanjutnya, nah untuk kedua-duanya jika kita gabungkan keseluruhan untuk laki dan perempuan, tetap adalah kanker paling banyak adalah kanker payudara. Kemudian yang kedua adalah kanker serviks, yang ketiga adalah kanker paru, dan yang keempat adalah kanker kolorektal atau kanker usus, dan yang kelima adalah kanker hati. Nah, secara kalau kita lihat dari jumlah populasi, karena populasi kita itu ada 273 juta, maka jumlah kasus baru itu adalah 3.969.396.914. Jadi 5,4%. Dan jumlah kematiannya adalah 234.511. Jadi cukup mengkhawatirkan. Nah, ini adalah 10 penyakit kanker terbanyak. Jadi seperti tadi kalau kita lihat sama ini, jadi kanker payudara, kanker serviks, dan kanker paru. Slide selanjutnya, dan sebelumnya, ya slide selanjutnya. Nah, dan dari ini semua, sebelumnya, dan itu semua, bahwa kita tadi 70% itu dideteksi sudah pada tahap lanjut. Jadi memang itu masalahnya di sana, di kita,
bahwa deteksi kita adalah pada tahap lanjut. Jadi kalau kita deteksi di tahap yang awal, di stage yang awal, mungkin kita kematiannya akan bisa lebih turun. Jadi bisa kita tanggulangi. Nah, di sini yang kita penting perhatikan adalah poinnya adalah dari slide ini bahwa bagaimana kita melakukan mengajak masyarakat untuk melakukan deteksi dini dari kanker, terutama tadi kanker payudara dan kanker serviks. Ini kita punya metodenya untuk melakukan deteksi dini, sehingga ini yang perlu kita tekankan. Ya, slide selanjutnya. Ya, ini adalah kanker pada anak. Yang paling banyak adalah leukemia. Kemudian tapi yang menyebabkan kematian paling banyak adalah kanker pada otak dan non-Hodgkin lymphoma. Itu adalah ginjal getah bening. Ya, slide selanjutnya. Ya. Nah, seiring dengan meningkatnya kasus, banyaknya kasus, kemudian banyak kematian, maka ternyata beban pembiayaan kanker ini juga sangat besar. Jadi dia adalah nomor 4 dari bukan nomor 4 nih, dari biayanya itu kita sekitar 4 triliun habis di 2019 dan 2020 itu sekitar 3,5 triliun hanya untuk kanker saja. Jadi ini juga menyebabkan karena kita sudah deteksinya di ujung sehingga biaya yang dikeluarkan pun juga lebih besar. Yuk, slide selanjutnya. Nah, faktanya sebenarnya tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya 43% kematian akibat kanker itu dapat dicegah jika tadi kita temukan di awal. Kemudian menghindari faktor risiko dan deteksi dini secara berkala. Ini yang perlu kita lakukan dan ini yang kami harapkan teman-teman media bisa menyampaikan kepada masyarakat. Ya, slide selanjutnya. Nah, karena tadi kita lihat bahwa jumlah kanker terbanyak adalah kanker payudara dan kanker serviks, maka saat ini kita prioritas ke sana dulu, walau bukan berarti yang lain tidak kita tangani, tetapi kita prioritaskan untuk 2 kanker ini dulu. Untuk strateginya, kita secara sebelah kiri adalah strategi secara global, nah di sebelah kanan adalah strategi nasionalnya kita. Untuk kanker payudara ini kita harapkan bahwa ada 3 pilar untuk strateginya: promosi kesehatan, deteksi dini, dan tata laksana kasus. Nah, untuk promosi kesehatan kita harapkan bahwa 80% perempuan usia 30-50 tahun, karena ini adalah yang berisiko, dapat dideteksi dini kanker payudaranya itu pada tahun 2024. Kemudian 40% kasus didiagnosis pada step 1 atau 2, jadi ini step awal. Dan kita harapkan 90 hari itu paling lambat penderita kanker payudara ini mendapatkan pengobatan setelah didiagnosis. Ya, slide selanjutnya. Kemudian untuk bagaimana untuk kanker leher rahim, maka sama, tetapi untuk kanker leher rahim ini kita punya satu tools juga untuk mencegahnya, punya satu instrumen, yaitu perlindungan khusus, yaitu dengan imunisasi HPV, jadi imunisasi human papilloma virus. Nah, ini kita harapkan dengan 4 strategi, itu promosi kesehatan, deteksi dini, perlindungan khusus, dan tata laksana kasus, bahwa tadi sama 80% penderita perempuan usia 30-50 tahun itu dapat dideteksi dini kanker leher rahim. Kemudian 40% diagnosis pada stage awal, stage 1-2. Nah, yang untuk kanker payudara, kanker leher rahim itu kita tambahkan adalah kita berharap pada tahun 2024 nanti 100% program demonstrasi imunisasi HPV ini dapat dilaksanakan. Jadi ini yang kita harapkan, karena ini sebagai salah satu upaya kita untuk melakukan pencegahan terhadap kanker leher rahim. Jadi memang di antara sekian banyak kanker, baru satu ini yang kita punya cara pencegahan melalui imunisasi. Slide selanjutnya. Kemudian bagaimana tadi kalau pada kanker anak adalah yang paling tinggi adalah leukemia. Jadi ini adalah strategi kita, yaitu pada tahun 2024 diadakan 80% anak usia 0-19 tahun itu dapat dideteksi. Kemudian 100% terdiagnosis secara segera. Kemudian 100% juga mendapatkan kemoterapi lini pertama untuk untuk leukemia atau kanker darah ini pada tahun 2024 nantinya. Ya, slide selanjutnya. Kemudian ini adalah tadi kalau kita bicara terkait tadi dengan implementasi 4 pilar penanggulangan kanker. Jadi kegiatannya apa saja? Untuk promosi kesehatan, tujuannya adalah mencegah orang menjadi sakit. Kemudian sasarannya pastinya adalah orang yang sehat. Kemudian kegiatannya apa? Kampanye, termasuk salah satunya adalah dengan peringatan Hari Kanker ini, merupakan salah satu kampanye kita, merupakan salah satu upaya kita untuk melakukan promosi kesehatan. Kemudian
bagaimana kampanye itu untuk mengenali kanker, faktor risikonya, dan juga deteksi dininya. Kemudian perlindungan khusus sama sasarannya adalah orang sehat, tujuannya adalah mencegah infeksi agen karsinogen, yang salah satunya adalah infeksi human papillomavirus. Nah, kegiatannya adalah imunisasi, mohon maaf, ini bukan hepatitis B, jadi imunisasi HPV bagi murid SD kelas 5 dan 6. Ini tadi adalah untuk kanker payudara, kanker leher rahim. Sementara untuk yang hepatitis ini adalah untuk kanker hepar. Kemudian untuk deteksi dini, tujuannya tentunya adalah menemukan faktor risiko dan kanker secara dini. Sasarannya adalah orang yang berisiko. Kegiatannya adalah melakukan deteksi dini melalui IVA untuk kanker serviks, dan sadanis atau periksa payudara klinis itu untuk kanker payudara pada perempuan usia 30-50 tahun, minimal 3 tahun sekali. Jadi setiap orang itu diharapkan bisa melakukan pemeriksaan ini setiap 3 tahun sekali, yaitu pada tadi sasarannya adalah usia perempuan usia 30-50 tahun. Kemudian tata laksana kasus tentunya adalah untuk orang yang sudah sakit, tujuannya adalah mencegah komplikasi dan remisi, dan kegiatannya banyak di sini sesuai dengan pedoman ataupun standar pelayanan untuk pengobatan kanker itu sendiri, yaitu ada dengan radioterapi, ada radioterapi, ada paliatif, gitu seperti itu. Ya, slide selanjutnya. Nah, dari itu semua tadi, dari strategi kita sudah mencoba menetapkan strategi, kegiatan-kegiatan sudah kita lakukan, tetapi ternyata masih ada tantangan dan kesenjangan yang kita hadapi. Nah, inilah yang perlu kita coba atasi bersama, yaitu ada tentang kepedulian masyarakat, bahwa kurangnya pengetahuan, perasaan takut, bahkan juga kadang ada yang masih malu untuk melakukan pemeriksaan, dan takut akan hasilnya, gitu. Dan juga tentang prosedur pemeriksaan, karena mereka merasa dia nggak sakit, gitu, merasa sehat, kalau diperiksa ini takut, gitu. Kemudian budaya, tadi masih hal yang tabu, tadi saya kan malu, gitu, untuk memberikan organ intim kepada orang lain, karena memang untuk kanker pada perempuan ini adalah yang diperiksa adalah organ-organ yang memang merupakan organ yang tidak boleh dilihat orang lain, gitu, dalam sisi budaya timur kita, gitu. Kemudian dukungan keluarga juga. Jadi kadang-kadang keluarga juga nggak mengizinkan bahwa keluarganya ini tadi untuk dilakukan pemeriksaan. Kemudian sarana dan prasarana, belum semua puskesmas memiliki tenaga kesehatan yang terlatih, juga alat. Kemudian sumber dayanya ini adalah jumlah tenaga kesehatannya, baik dokter maupun bidan yang terlatih tadi. Kemudian sistem informasinya, kita masih butuh sistem informasi yang lebih penting bagaimana untuk mengurangi loss follow up. Dan juga pembiayaan. Jadi belum semua daerah itu menganggarkan untuk program deteksi dini ini. Walaupun sebenarnya ini merupakan masuk dalam standar pelayanan minimal di daerahnya. Sehingga dan JKN mungkin juga tidak bisa full sekaligus semuanya. Seperti itu. Ya, slide selanjutnya. Nah, kemudian apa upaya penguatan yang perlu kita lakukan dalam rangka tadi close the care gap. Jadi karena temanya saat ini adalah close the care gap, jadi kita bagaimana meminimalkan gap ataupun gap dari pelayanan itu, mulai dari pelayanan promotifnya sampai pelayanan rehabilitatifnya tentunya. Jadi meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat, gitu kan. Kemudian pemenuhan akses tadi, kemudian baik itu dengan melengkapi alat, kemudian melengkapi tenaga, sumber daya. Kemudian sistem informasinya juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen bahwa kita sedang bertransformasi kesehatan, salah satunya adalah sistem nanti ada sistem informasi yang digital yang terintegrasi untuk keseluruhan. Kemudian juga melakukan bagaimana kita pelaksanaan kegiatan itu mengintensifkan pelaksanaan kegiatan. Jadi bagaimana kita melakukan advokasi kepada pimpinan daerah, kemudian bagaimana mekanisme pembiayaan, kemudian juga bagaimana integrasi program antar program yang ada yang bisa saling bersinergi. Ya, slide selanjutnya. Nah, ini yang dimaksud yang tadi penjelasan lebih detailnya, strategi upaya penguatannya. Jadi kita lihat dari supply side dan dari demand side. Supply side itu bentuknya dari provider kita, gitu kan. Sementara demand side itu dari masyarakatnya. Kita harapkan, karena kalau kita lihat sekarang, kenapa vaksinasi kita ini bisa vaksinasi COVID kita bisa tinggi? Karena apa? Karena masyarakat sudah menganggap itu menjadi kebutuhan. Jadi merupakan suatu kebutuhan bagi mereka, sehingga mereka datang untuk berbondong-bondong untuk melakukan vaksinasi. Nah, ini kita juga bagaimana agar dari demand side ini bahwa masyarakat itu memang merasakan membutuhkan bahwa mereka harus melakukan deteksi dini, gitu. Nah, sehingga ini yang diperlukan adalah bagaimana KIE-nya, termasuk teman-teman media nih kami harapkan juga bisa nanti
mengedukasi juga nih masyarakat bagaimana agar ini menjadi suatu kebutuhan dari masyarakat. Kemudian integrasi program, kemudian mendorong upaya kepatuhan seperti itu, dan tentunya ini melibatkan semua lintas sektor. Nah, dari supply side tadi bagaimana bagaimana memenuhi sarana prasarana, kemudian sumber dayanya, kemudian nanti juga misalnya untuk rumah sakit yang dibikin ada yang rujukan, ada regional seperti itu. Ya, slide selanjutnya. Nah, ini tadi saya sampaikan bahwa butuh kolaborasi multisektoral dari semua sektor yang terlibat, termasuk dengan teman-teman media dan juga masyarakat itu sendiri. Ya, slide. Nah, ini tadi yang lebih detailnya lagi terkait dengan multisektoral kolaborasi. Jadi bukan hanya di Kemkes sendiri, bukan hanya satu PTM gitu kan, tetapi adalah kolaborasi dengan lintas program karena tidak bisa hanya satu, terkaitan semua. Jadi misalnya pelayanan kesehatannya nanti ada di teman-teman Yankes, kemudian bagaimana penguatan promosinya ada di teman-teman Kesmas, gitu, kemudian di promosi kesehatannya. Begitu juga dengan organisasi internasional, misalnya WHO ataupun lembaga-lembaga internasional lainnya. Termasuk salah satu di sini ada organisasi masyarakat, gitu. Ada sektor swasta, ada organisasi profesi di media massa, termasuk masyarakat, dan tadi termasuk dengan Bu Linda juga nih, YLKI, dari Lembaga Kanker Payudara Indonesia, YPKI. Sehingga nanti mungkin Bu Linda akan cerita bagaimana perannya YKPI dalam melakukan upaya mendukung pemerintah dalam pencegahan dan pengendalian kanker payudara ini. Dan ini kami harapkan bisa menjadi stimulus ataupun penggugah untuk lembaga-lembaga lain juga bisa membantu agar masalah ini bisa kita selesaikan bersama. Jadi itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, dan sekali lagi kami mohon teman-teman media dapat memberikan kontribusi positif dalam pencegahan dan pengendalian kanker di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu PLT Direktur. Dari paparan Ibu PLT kita tahu bahwa pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penanggulangan kanker dan penanggulangan penyakit tidak menular. Baik, kita langsung masuk ke materi selanjutnya, yaitu bagaimana sebetulnya kiprah LSM dalam penanggulangan kanker di Indonesia. Kepada Ketua Yayasan Kanker Payudara Indonesia, Ibu Linda Agung Gumelar, silakan. Terima kasih Ibu Moderator, Bu Nani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan banggakan Bapak Dirjen P2P Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang kami hormati pula Ibu PLT Direktur P2PTM Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan seluruh jajaran yang hadir dari Kementerian Kesehatan pada hari ini. Yang kami hormati para rekan-rekan media, sahabat-sahabat kami, media cetak maupun elektronik yang hadir pada hari ini. Pertama-tama kami mewakili Yayasan Kanker Payudara Indonesia ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dirjen karena diberi kesempatan untuk ikut di dalam media briefing ini yang ingin menyampaikan berbagai kiprah yang dilakukan oleh YKPI dalam rangka mendukung program-program penanggulangan kanker di Indonesia. Saya yakin bahwa teman-teman saya LSM yang lain yang bekerja untuk kanker juga melakukan hal-hal yang sama seperti yang kami lakukan. Tapi pada hari ini mungkin saya menjelaskan yang apa yang kami lakukan, yaitu Yayasan Kanker Payudara Indonesia. Teman-teman rekan media yang saya hormati, tadi Bapak Dirjen secara panjang lebar telah menjelaskan tentang data Global Can, kemudian adanya kegiatan transformasi kesehatan dan sebagainya, dan Ibu Direktur juga sudah menyampaikan. Nah, yang menjadi concern dari Yayasan Kanker Payudara Indonesia sekarang ini adalah bagaimana kita bisa menekan kejadian kanker payudara stadium lanjut. Karena dari data Global Can kita dengar bahwa 66.000 jiwa kasus baru dengan tingkat kematian 22.000 jiwa, artinya 70% meninggal karena datang pada stadium lanjut. Oleh karena kami pun bekerja sama dengan Yayasan Kanker Darmais, Pusat Kanker Rujukan Nasional, yang sesuai data bidang rekam medis, tadi kami mendapat informasi bahwa di Darmais itu kanker payudara di kasus barunya di tahun 2020
ada 1.193. Sementara kanker serviks 342. Bisa dibayangkan begitu banyaknya kasus baru kanker payudara yang terjadi. Sebagai salah satu contoh di Darmais, yang 70% dalam stadium lanjut. Dan hari-hari kami menemukan hal itu di lapangan, karena memang kami sering mempunyai kegiatan-kegiatan di sana, kecuali kalau masa pandemi ini yang kita tidak bisa mendampingi pasien kanker payudara. Lanjut. Nah, untuk itu mungkin sekilas mengenai YKPI. YKPI didirikan di tahun 2003, dulu namanya adalah Yayasan Kesehatan Payudara Jakarta, tapi karena kami ingin dikembangkan lebih luas lagi untuk melakukan kegiatan promotif preventif melalui menekan kejadian kanker payudara stadium lanjut, maka pada tahun 2014 yayasan kami bernama Yayasan Kanker Payudara Indonesia. Lanjut. Visi kami adalah bagaimana membantu pemerintah bersama-sama dengan pemerintah untuk Indonesia bebas kanker payudara stadium lanjut. Karena apa? Karena kami yakin, tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Dirjen maupun Ibu Direktur, apabila ditemukan dalam stadium awal, insya Allah angka harapan hidupnya akan tinggi. Dan ini menyangkut semua, menyangkut keluarga, menyangkut anak-anak, masa depan anak-anak, menyangkut juga tadi masalah-masalah ekonomi baik di keluarga maupun secara negara yang melalui BPJS. Kemudian target kami adalah menurunkan angka kejadian kanker payudara stadium lanjut, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan sadari. Tadi dijelaskan mengenai sadanis, itu kan dikerjakan oleh tenaga kesehatan. Tetapi kalau kami yang komunitas, kami melakukan promotif preventif dalam bentuk kesadaran masyarakat melakukan sadari, periksa payudara sendiri. Dan itu menjadi program unggulan dari YKPI. Kemudian kami juga mempunyai target agar para pasien ini menemukan kanker pada stadium dini. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana menghilangkan stigma tentang kanker payudara. Seperti tadi diterangkan oleh Ibu Direktur bahwa ada rasa malu, ada rasa dianggap penyakit yang tabu dan lain sebagainya. Nah, stigma-stigma ini juga harus dihilangkan pada masyarakat. Nah, pendiri dari Yayasan Kanker Payudara ini ada 3 yang adalah survivors kanker payudara dan 1 dokter serta 1 relawan. Yang adalah survivor atau penyintas, pertama Ibu Rima Melati, mungkin teman-teman media semua kenal, kemudian Ibu Dr. Anda Andi Ertiana Sutarto, dan saya sendiri, saya adalah penyintas kanker payudara. Kemudian ada Dr. Sucipto, spesialis bedah konsulen onkolog, beliau sudah meninggal, dan beliau mengapa mengajak kami untuk membuat yayasan ini, karena beliau waktu itu gemes, atau kesel, yang datang tuh 70% udah stadium lanjut, sehingga upaya yang dilakukan itu tidak bisa maksimal oleh para dokter. Kemudian ada Ibu Tati A.M. Hendro Priyono, beliau adalah relawan untuk mau bekerja sehingga ikut bersama-sama dalam pendirian Yayasan Kanker Payudara. Nah, kami mempunyai roadmap dari YKPI, yaitu dari tahun 2004 sejak kami berdiri sampai 2016. Pada waktu itu masih tabu ya bicara kanker payudara. Saya ingat betul kita harus bisik-bisik, apalagi pada waktu saya terdiagnosa kanker payudara, seolah-olah penyakit kutukan dan sebagainya. Sehingga pada tahun 2004 sampai 2016 kegiatan kami hanya di daerah Jakarta dan sekitarnya. Kemudian bertumbuhlah berbagai-bagai organisasi lain yang juga bekerja untuk kanker payudara yang bekerja sama dengan kami. Kemudian di tahun 2017 kami ingin mengembangkan sayap kami untuk seluruh Indonesia, sehingga kami merubah nama menjadi YKPI, dan 2017 sampai 2021 kegiatan kami sudah mulai mencakup seluruh Indonesia, dan kami juga sudah mulai aktif di forum-forum internasional. Nah, untuk tahun 2022-2026 ini, kami mengambil tema adalah optimalisasi program kerja dengan sistem pendataan yang terukur, pemanfaatan teknologi, tepat sasaran, dan kerjasama untuk menujunya tercapai visi YKPI. Dan satu lagi adalah kami terus melakukan kaderisasi pengurus. Semua ini ditujukan untuk mencapai visi dari YKPI, dan kami melihat bahwa data yang terukur ini adalah salah satu kunci untuk bisa lebih jelas lagi diketahui langkah-langkah yang dilakukan secara teknologi, bisa dilihat apa yang dilakukan oleh YKPI. Lanjut. Ini tadi ransernya. Kemudian apa strategi yang kami lakukan untuk bisa berkiprah ya, sebagai mitra pemerintah
untuk menurunkan kejadian kanker payudara stadium lanjut. Nah, pertama tentu pemerintah. Bagaimana kami melakukan kerjasama dengan pemerintah, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Dirjen maupun Ibu Direktur, dalam hal ini tentu dengan Kementerian Kesehatan, dan juga kami bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain yang terkait untuk pertama mensosialisasikan kebijakan pemerintah, dan yang kedua kami pun karena ada di lapangan, kami sering sekali bicara dengan Direktur P2P penyakit tidak PTM bahwa ada masalah apa kira-kira di lapangan yang kami temui, mungkin bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut terkait kanker payudara. Strategi kedua apa? Strategi kedua, karena kita ini adalah aktivis ya, kebetulan kami aktif sekali, pernah menjadi ketua umum Kowani, aktif di organisasi perempuan, jadi punya akses ke organisasi perempuan cukup kuat, yaitu kami melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, antara lain Badan Kerjasama Organisasi Perempuan atau Wanita tingkat provinsi, atau gabungan organisasi wanita tingkat kabupaten kota, kemudian dengan Kongres Wanita Indonesia, yaitu gabungan organisasi wanita tingkat pusat, yang jumlahnya lebih dari 100 organisasi wanita. Secara khusus kami bekerja sama dengan Persit Kartika Chandra Kirana, organisasi istri TNI Angkatan Darat. Kemudian kami juga bekerja sama dengan universitas-universitas dalam menggait atau dalam rangka mengumpulkan mahasiswa. Kami juga punya kerjasama dengan komunitas milenial dan tentu dengan organisasi profesi seperti Peraboy, kemudian POI dan Ikatan Bidan Indonesia dan lain-lain. Kenapa kami mencoba dengan strategi ini? Karena kami berharap melalui organisasi-organisasi ini akan menyebarluaskan, karena mereka ada sampai dengan tingkat ranting ya, sampai di desa, kecamatan-kecamatan, paling tidak bahkan ada yang sampai di RT RW. Nah, ini mereka kita harapkan bisa menjadi corong dari pentingnya deteksi dini ataupun screening melalui Sadari. Lanjut, strategi lain yang kami lakukan adalah bagaimana kami berupaya bekerja sama dengan rumah sakit, fasilitas pelayanan kesehatan, antara lain dengan Rumah Sakit Kanker Darmais sebagai pusat rujukan kanker nasional, dan juga rumah sakit lainnya. Kemudian kami juga berstrategi dengan penggunaan media KIE, dengan membuat banyak sekali poster-poster, buku-buku, flyer, dan lain sebagainya, dalam bentuk cetakan, yang ini semua kami masukkan juga di dalam sosial media kami, yaitu di website. Jadi pemanfaatan sosial media ini saya kira di era teknologi yang begini maju sangat bisa digunakan dalam menjangkau informasi, menyebarkan edukasi, dan sekaligus menyampaikan kegiatan YKPI kepada masyarakat luas, terutama kepada generasi muda yang sangat ketergantungannya atau hidupnya selalu melalui sosial media. Lanjut. Dan strategi itu tadi strategi keluar. Nah, strategi ke dalam, tentu YKPI harus melakukan penguatan organisasi. Yang pertama adalah capacity building, sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan pengurus dalam berorganisasi untuk pencapaian program yang lebih optimal. Karena apa? Karena organisasi ini terdiri adalah LSM yang nirlaba, dan semuanya adalah relawan. Sehingga kami harus menyatukan satu visi, satu konsep pemikiran, satu sepakat komitmen yang sama untuk bisa organisasi ini mencapai program yang lebih optimal. Yang kedua juga mulai kami lakukan regenerasi atau kaderisasi pengurus untuk keberlanjutan YKPI di masa depan. Sehingga keberadaan YKPI ke depan insya Allah akan semakin baik dan akan semakin terasa manfaatnya oleh kepentingan masyarakat, khususnya dalam rangka kanker payudara. Kemudian satu hal lagi yang menjadi penguatan organisasi adalah bagaimana administrasi umum dan administrasi keuangan kami buat secara terbuka atau transparan, terencana, dan akuntabel. Karena ini adalah membangun suatu kepercayaan. Dan dari awal YKPI sudah mengelola administrasi umum dan administrasi keuangan yang terencana, transparan, dan akuntabel. Lanjut, ini ada beberapa program-program unggulan dari YKPI. Yang pertama tentu sosialisasi screening dan deteksi dini kanker payudara, karena ini memanglah visi kami menekan kejadian kanker payudara stadium lanjut, dan kami bergerak di bidang meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya sadari, menumbuhkan gaya hidup sehat, dan mendorong masyarakat
untuk konsultasi ke dokter bila ada benjolan. Nah, sosialisasi KPI di berbagai wilayah di Indonesia sejak tahun 2016-2021, dulu kami pergi sebelum pandemi ke kota-kota itu bekerja sama dengan organisasi perempuan yang ada di situ sampai ke tingkat dari provinsi sampai kota, dan hadir cukup banyak orang membawa dokter bedah onkolog. Juga kita bicara di mana, di radio, kemudian kita malamnya bertemu dengan dokter umum untuk menyebarluaskan informasi tentang pemahaman atau sharing tentang kanker payudara, deteksi dini ataupun screening, dan dilakukan baik luring maupun daring. Sampai dengan saat ini sudah sampai 150.000 peserta yang kami anggap mereka-mereka atau beliau-beliau ini adalah tokoh-tokoh masyarakat yang akan meneruskan ke bawah. Bahkan beberapa organisasi perempuan sudah memasukkannya ke dalam program kerjanya untuk screening dan deteksi dini kanker payudara. Lanjut. Program kedua adalah kami mempunyai unit mobil mamografi yang tujuannya adalah melakukan pemeriksaan bagi kelompok perempuan di daerah Jakarta dan sekitarnya. Data konkret dari pemeriksaan mamografi IKPI dari tahun 2015 sampai 2021, kami telah memeriksa 14.905 peserta dengan hasil tumor jinak sebanyak 15,3% dan hasil curiga ganas sebanyak 1,7%. Saya agak sedih karena waktu saya kena kanker dulu, nilainya masih 1,2, 1,3. Sekarang ini begitu meningkatnya kejadian-kejadian temuan curiga ganas tentang dari hasil mamografi ini. Lanjut. Kemudian masih dalam rangka mencapai visi kami melakukan praktek sadari atau periksa payudara sendiri, yang tujuannya memberikan pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya deteksi dini kanker payudara dan ditujukan kepada masyarakat awam serta kader kesehatan. Sampai dengan tahun 2022, jumlah peserta yang telah mengikuti kegiatan ini sebanyak 510 peserta secara luring dan 420 peserta secara daring. Dan ini kami monitor serta evaluasi. Mereka telah melakukan juga kegiatan-kegiatan praktek sadari di lingkungannya, apakah melalui PKK atau melalui organisasi di mana dia aktif. Jadi kami memberikan kirim poster-poster untuk mereka gunakan seperti itu. Tetapi kalau udah bicara medis, tentu tidak bisa para awam ini bicara tentang medisnya. Makanya didampingin oleh paling tidak dokter umum. Kemudian lain hal yang kami lakukan sebagai kegiatan unggulan kami adalah pelatihan pendamping pasien kanker payudara bersertifikat atau pasien navigator. Saya kira ini juga salah satu sasaran yang penting bagaimana melakukan pendampingan kepada pasien kanker payudara, dan jumlah dari peserta dari tahun 2015 sampai 2019 sudah sebanyak 302 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Ada mahasiswa, ada awam, ada dokter, ada bidan, ada perawat dan sebagainya. Hanya kami saat ini terkendala karena adanya pandemi COVID-19, tapi direncanakan 2022 kita akan mulai lagi di bulan Agustus. Nah, satu hal lagi yang kami punya adalah mengelola rumah singgah sejak Februari 2017 untuk membantu pasien kanker payudara yang sedang rawat jalan, peserta BPJS kelas 3, untuk mendapatkan fasilitas penginapan. Mereka itu dirujuk ke Darmais dari berbagai daerah di Indonesia, dan mereka adalah peserta BPJS kelas 3 yang datangnya itu sampai dari ujung-ujung Maluku, dari Papua, dari tadi juga disebutkan oleh Bapak Dirjen, sakitnya di Papua tapi harus dirujuk ke Surabaya dan sebagainya. Ini bahkan ada yang dirujuk ke Jakarta karena keterbatasan tenaga medis maupun juga alat di kawasan-kawasan tertentu. Ya. Nah, ini mereka ini kan sudah dalam keadaan beban yang sangat berat, sehingga kami menyiapkan rumah ini dengan biaya sangat murah, yaitu hanya 15.000 per hari, disiapkan beras, disiapkan tempat tinggal yang nyaman, dia ber-AC juga, karena kalau habis radiasi itu biasanya panas rasanya. Jadi kami juga siapkan AC untuk mereka bisa lebih nyaman, dan juga kita selalu mendampingi mereka. Lanjut. Nah, kemudian capaian YKPI ini bukannya mau sombong atau mau bagaimana, tetapi ini sekedar untuk sharing kepada teman-teman media. Tanpa kami duga, alhamdulillah kami sujud syukur pada tahun 2020
kami mendapatkan penghargaan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada Hari Kesehatan Nasional. Tentu penghargaan ini menjadi tanggung jawab yang sangat besar bagi kami, tapi bukan beban. Hanya kami harus bekerja lebih baik lagi, memandang jauh lebih ke depan, melangkah satu langkah lebih maju, supaya apa yang diberikan oleh pemerintah sebagai penghargaan ini dapat kami pertanggungjawabkan. Capaian lain yaitu kami ada mengelola pasien kanker payudara di berbagai wilayah di Indonesia yang tergabung dalam SKP Dian, YKPI, jumlahnya 309 anggota, dan SKP Kartika, yang YKPI, yang jumlahnya 175 anggota. Kenapa dibagi dua? Karena SKP Kartika ini adalah titipan khusus dari Ketua Umum Persid Kartika Chandra Kirana pada saat itu Ibu Hetty Andika Perkasa. Beliau sangat peduli kepada masalah-masalah kemanusiaan, dalam hal ini adalah masalah kanker, dan khusus kanker payudara pada anggotanya, sehingga pada waktu itu kami diminta untuk bisa mengelola, mendampingi para istri prajurit yang terdiagnosa kanker payudara ini. Dulu jumlahnya lebih dari 200, tetapi rupanya pada umumnya datangnya sudah stadium lanjut ya, sehingga secara pelan tapi dan sangat memprihatinkan banyak yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kami mendampingi semua ini secara terus-menerus setiap hari, karena kami lakukannya melalui WA Group dan juga melalui secara virtual. Kemudian kami juga mendapatkan kepercayaan untuk mendampingi pasien kanker payudara di Rumah Sakit Kanker Darmais. Selain secara perorangan, tetapi secara resmi kami juga mendapatkan kesempatan untuk mendampingi pasien kanker payudara secara di Rumah Sakit Darmais. Tentu yang kami sampaikan adalah masalah psikologisnya, melihat masalah psikologi dan komunikasi yang tepat bagi para pasien, karena ada trik tersendiri untuk bicara dengan pasien kanker dan kanker payudara. Lanjut. Capaian lain adalah kami adalah anggota dari Union of International Cancer Control sejak tahun 2014 dan Bridge to Recovery International sejak tahun 2016. Dan alhamdulillah kami cukup aktif di situ, sehingga pada tahun 2021 yang lalu secara daring Indonesia atau YKPI mendapat kesempatan untuk menjadi host dari 5th Annual Southeast Asia Breast Cancer Symposium yang secara tidak langsung tentu juga membawa nama Indonesia dan dihadiri oleh perwakilan 22 negara, diikuti oleh 1.240 peserta, dan katanya ini peserta terbanyak selama dilakukan CBEX di tahun-tahun sebelumnya. Yang kelima ini yang paling banyak, dan juga mempunyai pembicara yang cukup potensial, ada 64 pembicara dari dalam dan luar negeri. Untuk itu kami menggandeng kerjasama dengan Perhimpunan Ahli Bedah Onkologi, Indonesia Women Imaging Society, Rumah Sakit Kanker Darmais, Ikatan Bidan Indonesia, Perhimpunan Dokter Umum Indonesia, dan Global Focus on Cancer Amerika. Dan ini program kami ini juga didukung oleh Kementerian Kesehatan, di mana Bapak Menteri Kesehatan berkesempatan pada pembukaan atau opening ceremony memberikan sambutan beliau. Lanjut. Lain-lain yang dilakukan kami adalah kami juga berupaya untuk selalu menghimpun para penyintas kanker payudara. Pada saat sebelum pandemi tentu kita melakukan pertemuan rutin setiap bulan Oktober, dan itu dihadiri oleh teman-teman, sahabat-sahabat saya dari seluruh Indonesia. Mereka datang untuk bertemu di Jakarta, dan kita melakukan satu kegiatan yang saling menyemangati dan juga ada edukasinya. Kemudian kami juga telah melakukan penelitian faktor risiko, deteksi dini, dan tindak lanjut kegiatan mobil mamografi di Jakarta Barat untuk 1.000 responden, bekerja sama dengan Rumah Sakit Kanker Darmais, Puskesmas Kecamatan Kebonjeruk, dan Kelurahan Sukabumi Utara. Dari kegiatan tersebut, ternyata yang dapat dijangkau adalah 944 pemeriksaan, curiga ganasnya ada 1,9%, dan curiga jinaknya ada 13,88%. Dan ternyata 5 pasien yang ditemukan melakukan terapi lengkap dan sampai dengan hari ini survive. Alhamdulillah. Kemudian secara umum kami memberikan bantuan-bantuan kecil-kecilan, cuman memfasilitasi saja apakah ke Darmais atau ke Rumah Sakit Martin Inde di Jayapura, dan pada tahun 2021 kami menghibahkan 1 unit mobil kemoterapi dan terapi sistemik atas permintaan Dirut Rumah Sakit Kanker Darmais yang pada waktu itu dijabat oleh Prof. Kadir.
Dan ini juga kami berikan dan saat ini digunakan juga oleh Darmais untuk mobil donor darah. Nah, kemudian pada masa pandemi kami cukup aktif dalam membantu para tenaga kesehatan di Jakarta dan sekitarnya dengan kebutuhan-kebutuhan APD, masker, dan lain sebagainya. Dan ini semua aktivitas dilakukan spontan oleh para pengurus, jadi bukan menggunakan uang yayasan. Dan satu program kami di bulan Februari tahun 2022, tetap ini mengenai penelitian dalam rangka World Cancer Day, IKPI bekerjasama dengan komunitas peduli kanker payudara Kabupaten Tangerang, kami insya Allah akan melaksanakan lagi pilot project percontohan EVO. Saya kira itu beberapa hal yang kami lakukan. Nah, dalam berbagai kiprah yang dilakukan selama ini, ternyata di lapangan, terutama di daerah luar Jawa, ada beberapa hal yang akan saya lihat menonjol. Yang pertama, ternyata pengetahuan tentang screening melalui Sadari ataupun Sadanis belum tersosialisasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, kami selalu meningkatkan melalui cara kami sebagai organisasi LSM, bagaimana program promotif preventif ini terus kami tingkatkan. Yang kedua, yang kami lihat di lapangan, dan saya berpikir, atau YKPI berpikir ini tujuannya untuk generasi ke depan. Kita mempersiapkan generasi Indonesia sumber daya manusia yang sehat. Dan setelah kami lihat, ternyata materi tentang periksa payudara sendiri belum masuk dalam kurikulum pelajaran kesehatan reproduksi di tingkat SLTA kelas 11. Yang ada di materi kesehatan reproduksi kelas 11 hanya ada materi tentang gametogenesis, alat-alat reproduksi, hormon yang berperan dalam menstruasi dan kehamilan, serta persalinan serta pemberian air susu ibu. Tetapi tentang praktek Sadari yang nanti akan meledak di 2040 tadi kata Ibu Direktur, kita baca berdasarkan perkiraan dari Global Fund di dunia dan juga di Indonesia, seharusnya ini diberikan kepada anak-anak di tingkat SLTA. Di Indonesia kejadian kanker payudara kita belum tahu berapa banding berapa. Kalau di dunia katanya 8 orang perempuan, 1 orang terdiagnosa kanker. Tapi itu dalam stadium awal mungkin kalau di negara maju. Kalau di Indonesia kita datanya persisnya belum tahu, tetapi kalaupun ada, saya yakin itu dalam stadium lanjut. Nah, apabila ini diberikan materi tentang Sadari pada kurikulum pelajaran kesehatan reproduksi di sekolah, tentunya mereka udah tahu dan mereka akan melakukan itu untuk menjaga kesehatannya, terutama kesehatan payudara. Satu hal lagi yang menjadi catatan kami yang sangat membuat kami bersemangat, yaitu pada pertemuan kami dengan Bapak Menteri Kesehatan bulan November 2021, yang antara lain juga Bapak Dirjen hadir pada waktu itu. Jelas sekali setelah pertemuan itu Pak Dirjen, kami sangat bahagia, kami sangat bangga, dan kami sangat bersemangat. Karena beliau menekankan bahwa penanganan kanker akan menjadi perhatian Kementerian Kesehatan. Untuk penyakit tidak menular, seperti yang tadi disampaikan Pak Dirjen, khususnya kanker payudara, kanker leher rahim, dan kanker pada anak. Jadi jelas itu beliau menyampaikan hal itu. Jelas dan diulang-ulang. Kemudian beliau juga menyampaikan pentingnya program promotif preventif dalam upaya menekan kasus baru kanker payudara stadium lanjut. Itu juga menjadi semangat bagi kami, karena memang YKPI bergeraknya di promotif preventif. Dan yang ketiga, beliau juga menyampaikan dan mengingatkan kita semua bahwa dalam membangun kesehatan masyarakat, khususnya kanker dan kanker payudara, maka kerjasama pemerintah, swasta, dan masyarakat, tentu di sini termasuk LSM, harus semakin ditingkatkan. Kami tadi bahagia sekali bahwa dari paparan Ibu Direktur disampaikan RAN 2022-2024, RAN Rencana Aksi Nasional tentang Kanker, di mana itu sudah menjadi gambaran yang jelas bagi kami juga sebagai organisasi kemasyarakatan atau LSM untuk melihat begitu seriusnya pemerintah menangani masalah kanker ini. Nah, penutup, perlu adanya kebijakan penanggulangan kanker yang terintegrasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, pemerintah, organisasi profesi, dan komunitas organisasi advokasi. Alhamdulillah kita sekarang ada RAN-nya 2022-2024, tentu nanti kita akan terus melihat action plan-nya. Kemudian
Untuk kami sendiri sebagai yayasan LSM, maka organisasi KPI pengelolaannya harus bertanggung jawab, transparan, akuntabel, profesional, dan kerjasama, serta peran aktif seluruh pengurus menjadi fondasi utama untuk mendapatkan kepercayaan atau trust, baik dari masyarakat, swasta, dan pemerintah. Karena saya yakin trust itu menjadi kunci utama apabila organisasi kami ini atau LSM ini mau eksis dan berhasil dalam tugasnya, karena tanpa trust, tanpa kepercayaan, tanpa transparansi, tanpa bertanggung jawab, itu akan tidak akan bisa berjalan baik organisasi ini. Yang ketiga, sebagai organisasi nirlaba mitra pemerintah, sesuai dengan kemampuannya, YKPI tetap akan bekerja sebagai bentuk komitmennya untuk menekan kasus kanker payudara stadium lanjut di Indonesia. Pekerjaan ini memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh stakeholders terkait yang harus dilanjutkan dengan konsisten dan berkelanjutan. Saya kira itu yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini, dan apabila teman-teman media ingin tahu lebih jauh tentang YKPI dan berbagai informasinya, kami sudah cantumkan media sosial YKPI seperti yang ada di layar. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Baik, teman-teman media, kita sudah menyaksikan ya dua paparan narasumber. Kita untuk mempersingkat waktu, kita bisa langsung masuk saja ke sesi tanya jawab. Dipersilahkan kepada teman-teman media yang mau bertanya bisa disampaikan di kolom chat atau raise hand. Ini sudah ada satu dari jurnas.com ya. Silahkan kepada Muti dari jurnas.com untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Saya ingin mengajukan pertanyaan yang pertama itu soal kanker payudara kepada Bu Linda. Dengan mengingat tingginya angka kasus kanker payudara di RSKD itu, mungkin bisa dijelaskan apa sih penyebabnya pasien itu umumnya telat berobat ke rumah sakit? Ya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Langsung dijawab atau bagaimana ya? Boleh, silakan Ibu langsung saja. Terima kasih teman dari Jurnas. Jadi 70% datang dalam stadium lanjut, saya kira bukan di Darmai saja, tapi ini data secara keseluruhan bahwa memang gitu kondisinya. Nah, mungkin ada dua penyebabnya kalau kami melihat. Yang pertama adalah pasien delay, artinya keterlambatan penanganan pasien yang penyebabnya antara lain mungkin keterbatasan pengetahuan tentang screening dan deteksi dini, atau tidak mempunyai biaya untuk berobat, atau ketakutan yang amat sangat. Bisa juga dia enggan berobat ke dokter dengan lebih memilih ke pengobatan alternatif. Kemudian jarak tempuh, tadi juga disebutkan oleh Pak Dirjen, yang ke rumah sakit terdekat itu jauh gitu ya, untuk berobat kanker payudara. Sehingga dia nggak punya biaya dan lain sebagainya, sehingga terjadilah pasien delay. Yang kedua, kebijakan BPJS yang cukup kompleks, dan tadi juga disebut oleh Bu Direktur, tidak semuanya di-cover ya, untuk penanganan kanker payudara. Mereka keadaan ekonominya juga terbatas. Itu penyebab keterlambatan pertama, sehingga mereka menunda-nunda untuk pergi periksa. Yang kedua juga dari sisi sarana dan prasarana. Tadi Pak Dirjen juga sempat menyinggung pada vaskes tingkat 1 yang belum dilengkapi dengan alat USG payudara, begitupun di vaskes tingkat 2 yang masih sangat terbatas, khususnya untuk deteksi dini kanker payudara. Misalnya nggak ada alat USG payudara, nggak ada apalagi alat mamografi ya, dan pasien harus pergi ke tingkat yang lebih tinggi. Artinya dia harus pergi lagi jauh gitu. Nah ini memerlukan waktu yang cukup lama, biaya yang tidak murah, tidak dekat jaraknya. Ini menyebabkan hal-hal sehingga mereka menunda. Ini yang kami alami juga dalam pendampingan yang hampir 500 pasien-pasien kanker payudara yang YKPI dampingi saat ini. Jadi ada juga provider delay. Kira-kira kondisinya seperti itu, tetapi dengan kebijakan yang tadi kita dengar dari Ibu Direktur maupun Bapak Dirjen, saya yakin dengan pemilihan beberapa rumah sakit tertentu untuk penanganan kanker payudara, saya kira ini satu angin segar ya, yang bisa bisa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada
calon-calon pasien atau pasien kanker payudara yang ingin berobat. Saya kira itu, Mas. Makasih. Baik, sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya, apakah dari Bu Elvida ada yang mau ditambahkan, Bu? Silakan, Bu. Ya, mungkin sedikit menambahkan, makasih Bu Linda. Bu Linda tadi sudah menjawab, sudah lengkap sebenarnya, hanya mungkin menambahkan saja bahwa tadi memang untuk penanganan ini kita memang sekarang sedang tadi bertransformasi untuk rujukannya juga, jadi memang baik dari sisi primer juga bertransformasi dan untuk rujukan juga kita akan bertransformasi. Jadi nantinya akan ada rujukan, jadi akan ada rujukan ataupun rumah sakit di setiap provinsi tersebut, bahkan nanti mungkin sampai ke kabupaten kota sesuai dengan kompetensinya untuk penanganan kanker ini nantinya. Jadi mungkin seperti itu yang akan kita lakukan dalam rangka memperkecil gap tadi. Terima kasih. Keren Bu, keren Bu. Makasih. Baik, kita masuk ke pertanyaan kedua. Ini ada dari Harian Masa ya dengan Mas Fahar. Silahkan. Ya, selamat pagi Bu. Kebetulan juga saya sempat ada keluarga juga yang terkena kanker ya. Jadi kebetulan banget nih saya liputan terkait kanker. Jadi yang pertama adalah saya sedikit bertanya gitu, kode etik dalam dokter itu seperti apa ya untuk menangani kanker sendiri. Sedangkan di daerah-daerah sendiri terkadang yang namanya dokter tuh suka memberikan jasnya itu statementnya itu kepada pasien itu membuat psikologi pasien itu lebih down gitu karena didiagnosa kanker. Sedangkan untuk pasien sendiri membutuhkan semangat sendiri untuk pasien-pasien kanker ini agar tidak down terhadap kanker sendiri. Terus yang kedua adalah untuk kanker sendiri banyak pasien juga yang lebih berobat menggunakan media ini ya, belum media alat-alat pengobatan alternatif. Itu untuk Kemenkes sendiri seperti apa sih aturannya? Karena orang kebanyakan takut Bu untuk kanker sendiri berobat ke dokter ya, dibanding mereka lebih memilih untuk berobat secara tradisional gitu, seperti kayak obat-obatan bajakah atau seperti lainnya gitu, seperti itu aja sih Bu. Baik, terima kasih. Mungkin saya silakan dulu kepada Bu Elvida ya untuk menanggapi. Baik, mungkin siapa tadi dari siapa tadi Mbak, saya jadi lupa. Fahar, Bu. Pak Fahar, ya dari Mas Fahar ya. Ya, ikut prihatin karena keluarganya ada yang terkena kanker ya. Jadi terkait tadi dengan apa yang ditanyakan adalah kode etik dan segala macam terkait dengan dokter. Jadi mungkin nanti Pak Aldin silakan kalau mau menambahkan karena beliau juga adalah pengurus ID nih, gitu kan. Jadi untuk kode etik, jadi intinya adalah bahwa kita punya di kedokteran itu pasti punya ada namanya standar. Kita namanya ada standar baik itu standar untuk mendiagnosis maupun standar untuk pengobatannya. Jadi setiap tenaga kesehatan pastinya bekerja sesuai dengan standar tersebut. Jadi kalau misalnya memang pasiennya kanker, kemudian stadiumnya, ini juga pengobatan itu juga bisa berbeda-beda, mulai dari stage dia ditemukan di stage awal, apa pengobatannya, di stage akhir apa pengobatannya, itu juga ada standarnya. Nah, untuk itu sehingga pasti akan disampaikan bahwa ini stadiumnya adalah stadium sekian, sehingga pilihan pengobatannya yang terbaik adalah A, seperti itu. Nah, itu disampaikan, hanya kadang-kadang ini kan apalagi yang butuh kemoterapi ya, yang butuh kemoterapi itu kan panjang ya, kadang-kadang cukup panjang dia untuk pengobatannya. Nah, sehingga kadang-kadang pasien atau masyarakat kadang-kadang nggak sabar nih, atau pengen mencari sesuatu, pengen mencoba yang lain gitu, sehingga datanglah. Nah, kadang-kadang malah justru akhirnya dia ke sana, kemudian yang pengobatan yang medisnya ditinggalkan gitu, sehingga terjadilah tadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, kemudian bagaimana Kemenkes mengatur terkait dengan pengobatan alternatif? Di Kemenkes mungkin nanti Bu Ani, di pelayanan kesehatan itu kita ada yang jadi ada aturannya untuk pelayanan tradisional. Alternatif ini mungkin maksudnya tradisional ya.
itu ada direktorat sendiri juga yang mengurusin tentang pelayanan tradisional ini. Jadi bagaimana memberikan izin, kemudian bagaimana mengawasi, di situ ada, di kita ada hal seperti itu. Jadi tentunya ada memang yang diizinkan, tetapi tentunya adalah yang diizinkan adalah yang masih dalam batas-batas dan ada yang tidak menimbulkan tidak menimbulkan kemudaratan yang lebih banyak, gitu, mungkin seperti itu. Nah, jadi itu mungkin sedikit dari saya, Pak Bu Ani. Silakan Pak Aldin kalau Dr. Aldin kalau mau menambahkan terkait dengan etik dan segala macam. Baik, makasih Bu Elvi. Suaranya terdengar ya? Terdengar, Pak. Oh iya, baik. Makasih. Tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Direktur Bu Elvi terkait dengan etik tadi ya. Memang di dalam dunia kedokteran kita kenal ada kode etik ya. Kedokteran di situ ada 21 kewajiban dokter ya, di mana kita bagi 4, ada kewajiban umum, kewajiban terhadap pasien, kewajiban terhadap sejawat, dan kewajiban terhadap diri sendiri ya. Jadi tentunya kita juga di dalam kode etik itu tidak boleh bersikap yang justru melemahkan dari si pasien sendiri kan gitu ya. Jadi ada hal-hal tertentu yang memang harus diketahui oleh pasien dengan cara-cara yang baik tentunya menyampaikannya kan gitu. Kemudian mungkin juga saya ingin menambahkan sedikit, tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Direktur terkait dengan pelayanan kesehatan tradisional. Karena memang dulunya saya pernah berada di sana kurang lebih 4 tahun ya di kesehatan tradisional. Jadi memang intinya kesehatan tradisional itu tidak digunakan sebagai alternatif ya, tapi digunakan sebagai supporting terapi, ya, sebagai supporting terapi atau dalam hal pemeliharaan kesehatan. Ya, tetap yang digunakan atau yang diutamakan adalah apa-apa yang sudah menjadi golden standard di dalam pengobatan kanker termasuk penyakit-penyakit lainnya ya. Kemudian tradisional tadi, pendekatan tradisional yang sudah memiliki basis bukti bisa digunakan sebagai supporting terapi. Mungkin itu Bu Direktur, terima kasih. Baik, terima kasih. Ibu Linda Agung Gumelar, apakah ada yang mau ditambahkan? Terima kasih Pak dari Harian Masa. Memang sebagai organisasi LSM yang berada di bawah, kami sering sekali menemui teman-teman atau sahabat-sahabat yang sedang sakit, yang mereka itu perginya awalnya ke alternatif ya, yang akhirnya pada saat sudah tidak tertolong lagi, baru mereka pergi ke dokter. Nah ini tentu karena ada pengaruh juga sekarang di zaman sosial media begini kan, tawaran-tawaran itu banyak sekali, dan stigma-stigma juga banyak sekali, bahwa jangan jangan kena pisau, nanti selnya akan berkembang dan sebagainya. Ya, karena itu mungkin teman-teman media bisa bantu untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa harus ditangani secara medis yang sudah melalui proses uji klinis dan sebagainya. Dan kita YKPI juga selalu berupaya untuk melakukan membuang stigma-stigma seperti itu, dan kita selalu menganjurkan sempat periksa ke dokter, pergi secara berobat ke tenaga kesehatan. Kemudian untuk pasien-pasien yang shock, tadi saya nggak tahu sakit ikut prihatin itu dari Harian Masa, ada saudara yang terkena kanker, cuman tadi tidak dijelaskan kanker apa. Apabila memang kanker payudara, supaya merasa bahwa ada teman-temannya bersama, silakan menghubungi kami di hotline YKPI 0821 2364 2164. Jadi kita ini 1.000 orang udah kayak saudara di situ. Artinya kalau memang itu kanker payudara, monggo silakan kontak YKPI. Terima kasih. Itu saja Bu Mina, Nuwun. Baik, terima kasih Ibu. Ini masih ada satu pertanyaan lagi di kolom chat, mungkin saya bacakan dulu. Dari Suci Detikcom, rata-rata pasien yang mengidap kanker, terutama kanker payudara, kira-kira apa yang menjadi penyebabnya? Apakah faktor genetik atau faktor lainnya? Izin Bu, mungkin ini bisa dijawab dulu oleh Bu Elvida ya. Silakan Ibu. Penyebab kanker payudara Bu.
Ya, baik. Ya, makasih Mbak Ani. Makasih Mbak Suci ya, Mbak Suci ya, dari detik.com pertanyaannya. Ini pertanyaan yang bagus sebenarnya, yang bisa jadi bisa menjadi pengetahuan kita semua. Jadi penyebab kanker itu memang bermacam-macam ya. Salah satunya adalah genetik, gitu kan. Jadi faktor genetik itu juga berpengaruh. Namun ada juga penyebab-penyebab yang lain. Misalnya khusus tadi ditanyakan kanker payudara. Contohnya misalnya faktor risikonya itu adalah haid pertama, jadi hormonal sebenarnya ya. Jadi dari sisi hormonnya itu bisa dilihat juga dari kapan mereka haid pertama. Jadi mungkin haidnya lebih muda, gitu di bawah 12 tahun sudah haid, kemudian tidak menikah atau juga mungkin menikah tapi tidak punya anak, kemudian melahirkan anak pertama juga pada usia yang sudah agak tua gitu kan, misalnya umur 30 tahun, kemudian tidak menyusui. Makanya kita sangat menganjurkan ada kalau melahirkan untuk menyusui, karena salah satunya adalah juga untuk mengurangi resiko itu gitu kan. Kemudian menggunakan kontrasepsi yang hormonal terutama ya, tadi saya sampaikan ini tadi dihubungkan dengan kontrasepsi hormonal. Kemudian juga tadi genetik ya, riwayat kanker dalam payudara. Kemudian rokok ini juga sangat berpengaruh, baik dia perokok aktif maupun dia perokok pasif. Kemudian konsumsi terhadap konsumsi lemak, kemudian juga alkohol yang secara berlebihan. Dan juga salah satu lagi adalah juga stres, itu juga bisa sebagai pemicu juga untuk terjadinya kanker ini. Nah, jadi itu mungkin ya beberapa faktor risiko yang diduga dapat merupakan faktor risiko dari kanker payudara ini tadi. Jadi itu Mbak Suci ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman media. Mungkin kita cukupkan saja temu media kita pada siang hari ini. Mungkin ada, sebelum kita tutup, mungkin ada kalimat penutup atau pesan-pesan yang mau disampaikan. Saya beri kesempatan kepada para narasumber, mungkin dari Bu Lida Agung Gumelar terlebih dahulu. Silakan Ibu, mungkin 1 menit saja. Terima kasih Bu Nani, teman-teman media yang saya hormati dan saya sayangi ya. Saya penyintas kanker payudara. Di yayasan saya ada 12 penyintas kanker payudara sebagai pengurus. Kami mendampingi lebih dari 500 pasien kanker payudara. Jadi mungkin di kesempatan ini saya hanya menghimbau di bulan World Cancer Day ini, marilah kita bersama-sama bergandengan tangan untuk bisa mensosialisasikan pentingnya screening dan deteksi dini kanker payudara. Karena apa? Karena kami tidak mungkin bekerja sendiri sebagai LSM, apalagi sangat kecil ya. Pemerintah juga tidak mungkin sendiri, karena juga perlu bantuan dari kita semua dalam membangun masyarakat yang sehat. Jadi peran media mungkin kami harapkan di sini dengan pertemuan ini bisa membantu, mendukung untuk membagi informasi ini ke berbagai pihak, sehingga kita bersama-sama bergandengan tangan menekan kejadian kanker payudara atau kanker lainnya di stadium lanjut. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Mari kita close the care gap. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Mungkin selanjutnya kepada Bu Elvida, ada yang mau disampaikan Bu sebagai penutup? Ya, baik. Terima kasih Mbak Ani, terima kasih Bu Linda, terima kasih teman-teman media semua. Saya yakin teman-teman media di sini hadir mendengarkan, kemudian akhirnya mengetahui apa saja yang perlu dilakukan dari mulai pencegahan sampai dengan pengobatan kanker ini. Dan kita tadi tahu tentang kesenjangan atau gap dari pelayanan kanker ini. Nah, makanya untuk close the gap ini tadi, untuk memperkecil gap ini, mari kami mohon bantuan teman-teman media dan seluruh komponen masyarakat untuk menyebarluaskan informasi ini secara positif, meningkatkan awareness masyarakat, mengurangi gap ketidaktahuan ataupun ketakutan, keengganan masyarakat dalam rangka pencegahan dan sampai pengendalian kanker ini, sehingga gap yang tadinya lebar bisa kita perkecil
memperkecil gitu, seperti itu. Dan ini perlu kolaborasi semua stakeholder. Dan kita tadi bisa tahu bahwa YKPI sangat banyak peranannya, dan saya yakin juga banyak LSM-LSM lain yang juga telah berperan. Terima kasih, dan kami harapkan untuk tetap terus mendukung, dan yang lain yang belum berperan kami harapkan juga bisa membantu menyebarkan ataupun mendukung program-program yang sudah kita lakukan dengan inovasi-inovasi yang dapat memperkecil gap tadi, seperti itu. Dan terakhir mungkin Mbak Ani, ini kami sampaikan kalender Hari Kanker Sedunia. Jadi tadi untuk menambah pengetahuan, mungkin teman-teman media silahkan mengikuti webinar-webinar yang akan kita laksanakan, baik itu yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun teman-teman di yayasan maupun di LSM ataupun di sektor lainnya. Kemudian juga ada ya webinar-webinar ya terutama, dan juga ada pemeriksaan deteksi dini tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Linda. Ini mungkin bisa dicatat tanggal-tanggalnya dan apa saja kegiatannya. Mungkin itu Mbak Ani, terima kasih sekali lagi atas bantuan dan dukungan Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua tetap sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih juga kepada teman-teman media yang telah hadir dan bergabung pada Temu Media hari ini. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang tadi disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Ani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin saya close. Terima kasih banyak.